Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku di vlog sederhana ini. Jadi pada hari ini karena tadi habis olahraga dan ya karena perut sudah keroncongan, aku balik ke kos untuk memasak sederhana lagi. Karena sekarang aku ingin memasak makanan yang sangat istimewa, yaitu sambal kacang panjang. Sekarang kita akan memasak ini. Setelah itu aku juga akan membuat nasi goreng. Oke. Di sini bahan yang aku gunakan cukup sederhana, yaitu 4 siung bawang putih sama 4 siung bawang merah, 7 butir cabai, dan ini pemeran utamanya kacang panjang. Terus seledri juga. Terlebih dahulu ini kacang panjangnya akan aku potong sederhana saja, walaupun nggak terlalu tipis, penting nikmat. Siapa di sini dan teman-teman yang suka membuat sambal kacang panjang? Coba tulis di kolom komentar. Walaupun aku potongnya tidak estetik, tapi rasanya nanti sangat mantap. Selain itu, selain kacang panjang, aku juga akan memasak nasi goreng. Dan sambal dari kacang panjang ini itu aku gunakan untuk sambal nasi goreng. Untuk bawang merah, aku juga akan iris sederhana supaya mudah untuk pas pengulakannya. Sama cabai juga. Ini juga akan potong supaya kita mudah pas mengulakannya. Masakan sederhana ala anak kos. Ini aku memasak dengan bahan seadanya, yang penting ada. Sekarang aku akan mengulek sambalnya dulu, teman-teman. Teman-teman juga kalau mengulek seperti ini seperti olahraga, membakar banyak kalori. Dan ya, di sini aku menggunakan cobek legend yang terbuat dari kayu pohon kelapa, dan ini dibuat dari akar bambu. Pastinya sangat menyatu dengan alam. Oh ya, di sini aku belum menambahkan garam sama penyedap rasa. Kita menambahkan sedikit garam, sedikit penyedap rasa. Di sini aku menggunakan bahan seadanya saja yang terdapat di kos. Karena sambalnya sudah jadi, sekarang kita akan menumisnya. Kalau wajannya sudah cukup panas, aku akan menuangkan sedikit minyak untuk menumis sambalnya. Setelah minyaknya cukup panas, ini sambalnya akan aku tumis. Lalu ini kita orak-arik sebentar, wanginya keluar, baru aku akan memasukkan kacang panjangnya. Setelah wangi sambalnya keluar, baru aku akan memasukkan kacang panjangnya. Lalu ini akan kita orak-arik hingga kacang panjangnya sedikit melayu. Saya akan tambahkan sedikit penyedap rasa. Setelah kacang panjangnya masak, ini akan aku angkat dan taruh di piring. Baru saya akan memasak nasi goreng. Teman-teman, BTW di sini sambal kacang panjang sudah matang. Setelah ini saya akan membuat nasi goreng sebagai pelengkapnya. Untuk membuat nasi goreng, di sini aku tuang minyak sedikit dulu. Setelah itu aku akan ceplokkan telur, dan telur ini akan kita orak-arik sebagai pelengkapnya. Di sini kita menggunakan telur satu saja karena kita akan membuat nasi goreng sederhana ala-ala anak kos. Pastinya murah dan bergizi, bermanfaat. Di sini aku menggunakan nasi setengah ponjol atau bisa menjadi 4 porsi atau 3 porsi. Setelah nasinya kita tuang, lalu kita orak-arik lagi. Kuncinya adalah orak-arik. Dan aku menambahkan kacang panjang tadi. Sambal kacang panjang aku masukkan. Setelah itu lagi kita orak-arik sampai benar-benar merata. Setelah merata seperti ini, aku menambahkan bumbu nasi goreng. Secukupnya saja, teman-teman. Bisa dites dan sesuai dengan seleranya. Lalu kita orak-arik lagi, karena kuncinya adalah orak-arik. Setelah seperti ini, aku menambahkan kecap manis supaya rasanya lebih jos.
nasi goreng ala anak kos pun jadi. Sekarang aku akan menuangkannya ke piring satu. Ini pokok banyak jadinya nih teman-teman. Bisa dimakan rame-rame bersama kawan-kawan ketika di kosan. Dan nasi yang tadi malam atau yang dimasak kemarin tidak menjadi sia-sia. Dan di sini aku bisa mendapatkan 3 piring nasi goreng. Pokok rasanya jos. Oke teman-teman, kita buat sinematiknya terlebih dahulu. Teman-teman, jadi ini adalah nasi goreng kita sudah matang. Sekarang aku akan mencoba bagaimana rasanya. Nasi goreng spesial ala-ala anak kos, dicampur dengan sambal kacang panjang, dan ya pasti rasanya sangat mantap. 4 sehat 5 kenyang. Teman-teman, sekarang aku akan mencoba bagaimana rasanya. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Bismillah. Mantap teman-teman, rasanya pas, dan ya ini rasa kacang panjangnya masih segar. Bismillah. Rasa ragi-raginya juga dapat. Bismillah. 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 Rasanya sangat pas, nggak terlalu asin, dan bumbunya meresap merata. Nasi goreng ini pedasnya juga dapat. Nah, nasi goreng ini sangat pas, ala-ala anak kos, sederhana, menggunakan bahan seadanya. Rasanya mantap. Rasanya tidak kalah sama nasi goreng di pinggir jalan yang dibuat oleh Mamang ala-ala Intel. Lah. Di video sebelumnya, aku juga sempat membuat nasi goreng dari nasi bungkus. Waktu itu, aku membuat video nasi goreng pertama menggunakan nasi bungkus. Rasanya juga mantap. Teman-teman bisa juga melihat videonya di episode berapa itu. Coba teman-teman bisa mencarinya di channelku. Dan aku juga pernah membuat nasi goreng ala-ala anak kos dengan porsi yang sangat besar, yaitu menggunakan nampan. Dan ini adalah video ketiga pembuatan nasi goreng yang aku buat di channel ini. Dan ini rasanya sangat mantap. Nah. Apalagi ditambah dengan lalapan daun seledri, rasanya top. Jadi tadi nasi goreng yang buat itu jadinya 3 piring. Alhamdulillah nasi gorengnya sudah habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dah, itu aja.